Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam, terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Allah bahagiakan hati kita datang maghrib ini berjamaah. Yang pagi tadi kita mulai juga berjamaah, salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita tutup malam kita ini dengan berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah juga lagi insyaallah dengan kita mendengarkan pengajian-pengajian, dan pengajian-pengajian ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu hadirinullah, kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah maghrib rahimakumullah, pada kesempatan ini mudah-mudahan Allah izinkan kami mengangkat ayat ini, yaitu surat Al-Fatir 35 ayat 29. Ayat ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalian bagaimana Allah menyusun struktur kata-kata, kalimat dalam Al-Quran yang seakan-akan mencengangkan kita. Dan tidak saja susunan kata-kata, kalimat itu luar biasa Bapak Ibu. Dan pengertian-pengertian yang Allah berikan di sini, insya Allah kami bisa mengangkatnya. Dan juga Allah izinkan Bapak Ibu yang mendengar, insya Allah juga dapat memperhatikan dan insya Allah bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kami menyampaikan dan kita mendengar, insya Allah dapat faedah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, menarik di sini yaitu surah Al-Fatir surat 35 ayat 29 ini mana Allah katakan ada 3 amalan terbaik yang dimiliki manusia, Bapak Ibu. Ada 3 amalan terbaik yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama di sini Allah katakan yatlunal kitaba, yaitu tilawah Al-Quran, Kemudian wa'aqumus shalah, yaitu melaksanakan ibadah salat. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Yang menariknya Bapak Ibu, kita lihat di sini struktur kata dalam Al-Quran ini. Begitu hebatnya Bapak Ibu. Di mana di sini Bapak Ibu Allah katakan innal ladzina yatluna, sesungguhnya orang yang membaca Alkitab, membaca Al-Quran, itu Allah pakai kata yatslu. Yatslu itu artinya Bapak Ibu, itu fi'il mudhari artinya. Kalau dalam bahasa Inggris present continuous tense, mulai hari ini dan selanjutnya Allah pakai kata fi'il mudhari yatslu. Allah pakai kata yatslu Bapak Ibu ya. Tetapi pada wa'aqamus shalah Allah pakai kata fi'il madi namanya, yang telah lewat, fi'il madi. Bisa saja Allah pakai yuqimus shalah, tapi Allah tidak pakai kata itu Bapak Ibu. Tapi Allah pakai kata wa'aqamus shalah. Kemudian kita lihat wa'anfaqu mimma. Ya, wa'anfaqu itu artinya menafkahkan rezeki kita, menginfakkan rezeki kita. Di sini juga Allah pakai kata fi'il madi Bapak Ibu ya, bukan fi'il mudhari.
Artinya fi'il mudhari ini mulai dari sini akan datang. Tapi kalau fi'il madi masa lewat. Allah bedakan Bapak Ibu ya. Untuk Al-Qur'an Allah pakai kata yatslu kita baca Al-Qur'an. Tetapi tak kala lakukan salat yaitu fi'il madi ya. Allah pakai di sini apa kata Allah? Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Jadi artinya Bapak Ibu ya, untuk salat Allah bedakan. Akhirnya persoalannya Bapak Ibu, kenapa Allah bedakan Bapak Ibu? Kenapa Allah bedakan? Waktu baca Al-Qur'an Allah pakai kata fi'il mudhari, yaitu yang namanya istibdal dalam bahasa Arab Bapak Ibu ya. Istibdal artinya yang hari ini dan akan datang ya, fi'il mudhari. Apa sebabnya? Apa alasannya Bapak Ibu? Allah pakai kata itu dalam Al-Qur'an ya. Kalau fi'il mudhari ini Bapak Ibu itu tiada batas. Namanya ya unlimited, tidak ada terhingga Bapak Ibu. Artinya tak kalau orang membaca Al-Qur'an Bapak Ibu itu boleh di mana saja, kapan saja, di mana berada boleh, tidak ada masalah. Itu hebatnya Bapak Ibu. Allah dulukan kata Al-Qur'an dengan kata sholat dan baru sesudah itu berinfak. Kita perhatikan Bapak Ibu, artinya orang yang baca Al-Quran ini boleh di mana saja, kapan saja, ya di mana tempat, kecuali saja hanya di kamar mandi, tegak, berdiri, berbaring, boleh kita baca Al-Quran, Bapak Ibu ya. Itu hebatnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini Allah posisikan di pertama Bapak Ibu ya. Dalam susunan ini ada 3 amalan terbaik. Judul pengajian kita ini 3 amalan terbaik yang dimiliki oleh manusia, yaitu membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, membaca Al-Quran kok di masih bisa sewa di masa itu artinya Bapak Ibu ya, jangan limit ya, gak ada batasnya. Kalau Bapak Ibu pesawat, Bapak Ibu naik pesawat Pak, kok bisa sih baca Al-Quran Bapak Ibu ya. Tapi salat belum tentu bisa. Sekarang salat ada waktunya Bapak Ibu ya, belum tentu bisa. Kalau orang bisa berinfak, bisa jadi dia tidak ada uang. Tapi untuk Bapak Ibu yang baca Al-Quran ini di mana saja, kapan saja, Bapak Ibu ya, awak dia naik kereta api bisa aja baca Al-Quran, awak bawa bonceng dia gonda bisa aja baca Al-Quran. Yang mana yang hafal kita baca, menjelang kita menunggu antrian kita bisa baca Al-Quran. Jadi kan Al-Quran ini Bapak Ibu unlimited, luar biasa. Dan Allah posisikan dia dalam 3 amalan terbaik ini Bapak Ibu. Dia yang paling dulu ya dalam Al-Quran. Allah innal ladzina yatlunal kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang baca selalu membaca kitab Allah. Artinya Al-Quran Bapak Ibu ya. Jadi ya alasannya Al-Quran itu Bapak Ibu. Kenapa? Letakkan di awal Bapak Ibu. Karena dia unlimited, tidak ada waktunya, dia tidak terbatas, tidak terhingga. Di Al-Quran ini di mana saja boleh kita baca, kapan saja boleh kita baca Bapak Ibu ya. Al-Quran ini, itu hebatnya Al-Quran ini Bapak Ibu ya. Di mana saja, kapan saja, bagaimanapun situasi kita, hanya seperti kami bilang tadi, tidak di kamar mandi kita boleh baca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, apa bedanya? Allah katakan di sini Bapak Ibu, wa aqamus shalah ya, wa aqamus shalah. Di sini bukan fi'il mudhari, artinya fi'il madi, ada terbatas Bapak Ibu. Bukankah kita lihat Bapak Ibu, salat ini ada keterbatasannya, ada waktu salat. Tidak boleh kita sembarang saja salat, tidak bisa. Artinya waktu salat itu ada waktu-waktu tertentu Bapak Ibu. Waktu-waktu tertentu baru kita bisa melaksanakan salat. Nah, waktu-waktu tertentu itulah kita lakukan ibadah salat. Itu bedanya dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran Allah taruh di depan tadi? Karena Al-Quran itu tiada batas, unlimited. Kalau salat ada limitnya Bapak Ibu. Terbatas kita, ya kalau ada waktu salat baru kita salat. Kalau kita salat zuhur tidak waktu zuhur, bukan salat namanya kita, bukan salat zuhur kita. Ya, itu juga dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi unlimited. Kemudian Bapak Ibu, kenapa pula Allah sesudah itu apa kata Allah di sini anfaqu ya, berinfak Bapak Ibu ya, berinfak. Bisa jadi Bapak Ibu orang berinfak
ya kebetulan dia tidak ada uang terbatas, ya. Kalau dia misalnya ingin berinfak, infaknya tidak terbawa, dia tidak jadi berinfak. Tapi infak itu amalan terbaik. Itu cara struktur kata Bapak Ibu ya, yang kami katakan tadi. Ya kenapa Al-Quran Allah tetapkan di muka dan Allah pakai kata ya fi'il mudhari Bapak Ibu. Bisa saja salat itu Allah pakai kata ya yusolli, salat ya, atau yunfikun, berinfak. Tapi Allah pakai kata anfaq. Kenapa? Alasannya terbatas tadi Bapak Ibu. Kalau Al-Quran tidak ada terbatas, boleh saja kapan saja. Alasan kedua Bapak Ibu, kenapa Al-Quran ini ya Allah taruh di depan 3 amalan terbaik itu Bapak Ibu. Apa sebabnya? Sebabnya Bapak Ibu, Al-Quran ini paling banyak kita baca, paling bisa banyak kita baca Bapak Ibu. Bukankah di salat kita baca Al-Quran, di luar salat kita baca Al-Quran, dan di waktu salat kita baca Al-Quran, dan Al-Quran ini paling banyak kita baca Bapak Ibu. Itu alasannya yang kedua, kenapa Allah dahulukan Al-Quran ini dalam struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran dalam ayat ini Bapak Ibu ya. Jadi kita membaca Al-Quran itu Bapak Ibu, di luar salat bisa, di dalam salat juga kita baca Al-Quran. Itu Bapak Ibu, Allah taruh Al-Quran itu di depan. Itu alasannya yang kedua, kenapa Al-Quran itu? Karena Al-Quran itu dah yang paling banyak kita baca. Kita baca di luar salat, kita baca di dalam salat. Itu Al-Quran Bapak Ibu. Kemudian kenapa ya salat itu Allah taruh di yang kedua, sedangkan berinfak yang ketiga Bapak Ibu ya. Salat Bapak Ibu adalah suatu kewajiban yang tidak bisa tidak. Ada kena tindakan kita, ada konsekuensinya kalau kita tidak salat Bapak Ibu. Beda dengan infak. Ya, beda dengan infak. Jadi Allah susun kata itu Al-Quran ini luar biasa hebatnya kalam Allah ini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, sangat luar biasa. Ya, kalau salat Bapak Ibu, ya kita salat itu, ya wajib, tidak boleh tidak. Sedangkan infak, boleh saja kita tidak berinfak, ya boleh saja. Dan salat tidak mesti tidak, Bapak Ibu ya. Dan salat ini Bapak Ibu banyak orang melakukan daripada berinfak. Kenapa? Salat Bapak Ibu, ya orang melaksanakan salat wajib. Kemudian juga orang melaksanakan salat sunnah. Kan begitu Bapak Ibu ya. Ada salat wajib dan salat sunnah. Buktinya Bapak Ibu salat ini ya, karena memang ada konsekuensinya atau ada misalnya azab bagi kita dan salat. Orang yang melakukan salat lebih banyak dari yang kerja sunat, infak. Bapak Ibu ya. Buktinya di salat itu sendiri, ya salat wajib begitu banyak orang salat. Tetapi di salat lain misalnya salat tahajud itu hanya orang pilihan yang salat. Salat duha hanya orang pilihan yang salat. Kenapa? Hukumnya sunat, boleh dikerjakan, boleh tidak. Tetapi salat wajib begitu banyak orang melaksanakannya Bapak Ibu. Bukankah kita rasakan sekarang kita sebanyak ini? Kenapa kita salat maghrib sebanyak ini? Karena kita yakin salat maghrib itu wajib bagi kita. Ada konsekuensinya kalau kita tidak salat ya. Ada hukum-hukum Allah yang kita langgar kalau tidak salat. Tetapi kalau kita salat tahajud boleh sendiri-sendiri, nggak ada masalah. Ya salat duha sendiri-sendiri boleh, nggak ada masalah. Itu artinya Bapak Ibu bahwa salat itu wajib hukumnya Allah dahulukan daripada berinfak. Tapi Bapak Ibu, infak ini luar biasa. Kalau berinfak Bapak Ibu ada modal, ada modalnya. Kalau misalnya kita baca Al-Quran, nggak ada modal. Kalau kita salat, nggak ada modal. Kalau berinfak ada modal, Bapak Ibu ya. Untuk berinfak itu ada modal kita. Ada misalnya secara finansial kita ada yang akan kita berikan, ada yang punya kita berikan Bapak Ibu. Itu alasannya memang infak itu Allah sejajarkan. Ya Allah sejajarkan 3 amalan terbaik ini, yaitu yang pertama baca Al-Quran, kemudian yang kedua Bapak Ibu salat, yang ketiga berinfak. Jadi kan banyak kira-kira amal lain, tetapi Allah sejajarkan infak ini dengan salat, dengan Al-Quran. Kenapa? Karena berinfak ini ada modal. Tetapi Al-Quran tidak ada modal Bapak Ibu. Ada waktu kita lakukan ibadah Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita kemudian kita salat. Ya, itu alasan kenapa Allah dahulukan
ya di sini innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi artinya Bapak Ibu, saat membaca Al-Qur'an ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bukankah Nabi kita mengatakan Bapak Ibu, orang yang baca Al-Qur'an, yang hatinya adalah Al-Qur'an, tempatnya surga. Bukankah Nabi mengatakan Bapak Ibu, siapa yang baca Al-Qur'an di malam Jumat, kemudian sahabat tanya apa yang dibaca, Tabarakalladzi mulk, surat Mulk Bapak Ibu, akan membaikkan wajahnya dari minggu, bahkan dia akan masuk surga. Bukankah Nabi mengatakan Bapak Ibu, orang yang baca Al-Qur'an itu nanti di yaumil qiyamah Bapak Ibu, yang menghafal membaca Al-Qur'an itu, orang yang menasbihkan masuk neraka bisa ditariknya untuk ke surga Bapak Ibu. Dan luar biasa Al-Qur'an itu. Jadi posisi Al-Qur'an memang Allah letakkan di awal dalam 3 amalan terbaik ini. Itu Bapak Ibu ya, kita lihat bagaimana hebatnya Al-Qur'an itu. Allah taruh dia di depan sekali. Ya, di depan sekali. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum bikum. Jadi artinya Bapak Ibu, ibadah baca Al-Qur'an itu ibadah yang sangat luar biasa. Kita lihat di sini masjid kita Bapak Ibu, di awal-awal pagi itu ada beberapa daripada jemaah kita yang baca Al-Qur'an, itu sangat luar biasa sekali. Memang Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu ya. Seperti kami katakan tadi, yang orang yang baca Al-Qur'an itu adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-Qur'anul Karim, yaitu kitab yang sangat mulia. Siapa saja yang menyentuh dan disentuh Al-Qur'an menjadikan dia mulia Bapak Ibu. Ya, siapa saja yang disentuh dan menyentuh Al-Qur'an jadikan dia mulia. Bukankah kami pernah dulu mengatakan Bapak Ibu, ya, siapa yang Rasul yang paling mulia? Nabi besar kita Muhammad SAW. Apa kota yang paling mulia? Yaitu Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena di sana turunnya Al-Qur'an. Malam apa yang paling mulia? Malam Qadar. Kenapa? Karena malam itu turunnya Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu, Al-Qur'an ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Sehingga disinilah alasan-alasan kenapa di sini Allah katakan di sini Bapak Ibu, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Ya, artinya Bapak Ibu, ya, susunan Al-Qur'an ini, ya, susunan kata dalam Al-Qur'an ini Allah dahulukan, ya, Al-Qur'an dulu, amalan terbaik, 3 amalan terbaik itu Al-Qur'an dahulu, kemudian kita salat dan kita berinfak. Kalau kita lanjutkan ayat ini Bapak Ibu, di mana Allah katakan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan. Artinya Bapak Ibu, baik kita melakukan 3 ini diam-diam atau terang-terangan, kata Allah Bapak Ibu, lan tabur tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah merugi. Itu kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Jadi Al-Qur'an Bapak Ibu, kuliah saya Bapak Ibu, ya, kita baca Al-Qur'an ini di rumah, di kamar kita boleh saja Bapak. Bahkan misalnya Al-Qur'an ini dimusabakahkan, begitu ribuan orang melihat, di TV orang melihat, tidak apa-apa. Diam-diamkah kita atau terang-terangankah? Ini perdagangan yang tidak pernah merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya Bapak Ibu, perdagangan tidak merugi itu? Bukankah Nabi kita mengatakan 1 huruf saja Al-Qur'an itu dibalas 10 kebaikan. Kalau kita baca saja alif lam mim, itu 3 huruf Bapak Ibu, kalilah 3, udah 30. Kalilah berapa banyak ayat yang Bapak Ibu baca dalam Al-Qur'an. Bukankah itu pedagang yang sukses Bapak Ibu? Pedagang bisnis mana yang paling hebat daripada ini? Coba tengok bisnis mana Bapak Ibu yang bisa menguntungkan. Di sini Allah katakan Bapak Ibu ya. Apa kata Allah? Baragna sirajan wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Bapak Ibu, Allah katakan yaitu kami mengeluarkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan tidak akan pernah merugi. Jadi Bapak Ibu, kita ingatlah, tak kala kita baca Al-Quran itu
untuk kita semangat baca Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, mana Nabi kita mengatakan tiap kata dalam Al-Quran itu Allah beri pahala 10. Berapa banyak kita baca? Mana bisnis yang paling hebat daripada ini Bapak Ibu? Tidak ada perdagangan ini. Memang betul Allah katakan perdagangan yang tidak pernah merugi. Inilah Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu kita lihat orang yang salat. Orang yang salat Bapak Ibu ya. Bagaimana salat ini? Perdagangan tidak merugi. Bagaimanakah salat? Allah katakan di sini juga kan salat itu tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak merugi. Bagaimana? Orang yang baik Bapak Ibu, yang baik salatnya nanti akan dihisab dengan cara yang baik Bapak Ibu. Orang nanti akan dihisab itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari surat Al-Imran ya 190 Bapak Ibu diterangkan di sana Bapak Ibu. Kalau kamu masuk hisab itu Bapak Ibu akan dihisab orang-orang kok adalah orang kok bapiti amilnya sekarang kedua Bapak Ibu. Nah misalnya tidak itu dia lepas dari hisab itu akan dia berikan dan dicarinya samanya itu kayu dia balik untuk nyelapi dari hisab Bapak Ibu. Orang sinan Bapak Ibu nanti tak kala di hisab itu tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada pokoknya orang korbankan asal dia selamat dari hisab itu Bapak Ibu. Artinya apa? Salat inilah Bapak Ibu salah satu yang hebatnya ya kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala waktu dihisab itu. Untuk itu kami sendiri dan kita semuanya baik-baikkanlah salat kita. Salatlah kita di awal waktu Bapak Ibu. Karena salat ini yang akan menyelamatkan kita perdagangan yang tidak pernah merugi. Ya seperti kami katakan Ibu itu tadi Bapak Ibu dalam surat Al-Quran bacalah 190 itu. Kalau orang dihisab nanti Bapak Ibu nah pada lapi di sebuah ada intinya kami sekarang bagian you cari sama nyari bagian balik supaya dia lepas dari hisab Bapak Ibu. Inilah kalau baik salatnya maka baiklah amal-amal yang lain. Itu salat ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga kita lihat kenapa Allah katakan tijaratan lan tabur untuk berinfak Bapak Ibu. Bukankah Nabi kita mengatakan Bapak Ibu jangan bahagia segala macam orang lain setengah kurma saja kita berikan Bapak Ibu udah luar biasa hebatnya. Allah katakan Nabi mengatakan surga tempatnya Bapak. Apa bandingnya surga itu Bapak Ibu? Mana bisnis yang paling hebat daripada kita dapat surga? Pastilah itu Bapak Ibu. Itu hanya separuh kurma yang kita berikan. Apalagi kita berikan apa yang ada misalnya kita infakkan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Tentu itu lebih luar biasa perdagangan yang tidak pernah merugi itu. Apa kata Allah Bapak Ibu ya? Wala niyatan ya yarjuna tijaratan lan tabur. Yaitu baik kita berinfak itu terang-terangan atau tidak diam-diam Bapak Ibu. Tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Kadang-kadang berinfak ini ada orang kadang-kadang kan manga disampaikan yang mana. Kan ada orang macam itu. Sebetulnya Bapak Ibu berinfak ini tergantung niat kita. Itu apa niat kita? Kalau kita niat betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dan disebutkan tidak ada masalah. Tetapi ada juga Nabi mengatakan kalau kita memberikan tangan kanan jangan tangan itu apa gunanya itu? Menjaga hati kita. Kita manusia biasa Bapak Ibu, kita manusia biasa. Kadang-kadang kita terlonjak dengan apa yang kita berikan itu. Itu Nabi mengatakan itu. Tapi intinya Bapak Ibu Al-Quran mengatakan awahagian diam-diam, tidak awahagian terang-terangan Bapak Ibu. Allah akan membalas dengan sebaik Allah Maha tahu itu. Dan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Bapak Ibu luar biasa. Setengah saja kurma yang diberikannya surga tantangannya kata Nabi. Apalagi dia berikan yang lain. Mana ada bisnis yang paling hebat daripada itu Bapak Ibu. Tak kala Allah katakan Bapak Ibu di sini ya, orang-orang yang berinfak secara diam-diam dan terang-terangan, tijaratan lan tabur. Kan ada Bapak Ibu ya, kita katakan ya, doa kita tawaf ya, Allahumma hajran maghfuran wa sa'yan maskuran wa zamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Itu doa yang kayak tawaf yang keempat itu Bapak Ibu itu kita baca nanti kita haji. Allahumma hajran maghfuran wa sa'yan maskuran wa zamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Perdagangan itu. Jadi orang-orang yang berinfak tijaratan lan tabur itu salah satu yang dihilangkan oleh Allah baginya adalah kemiskinan. Jadi orang yang membaca Al-Quran, orang yang salat Bapak Ibu, kemudian dia berinfak, dipastikan Allah mengatakan tijaratan lan tabur.
akan hilangkan kemiskinan baginya. Tapi apa yang kita lakukan itu Bapak Ibu tidak lain hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amal yang tidak ikhlas tentu habis semuanya. Untuk itu kita melatih diri kita bagaimana kita beramal itu dengan ikhlas dan berbuat baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Nanti kita coba yang lain kalau ada pertanyaan yang menyambung dengan apa yang kami bacakan ini, kami sampaikan ini. Soal yang pertanyaan pertama Bapak Ibu, apakah membaca tulisan Al-Quran yang Latin mendapat pahala? Hal itu disebabkan oleh tidak bisa membaca tulisan Al-Quran Bapak Ibu ya. Jadi begini, kalau yang namanya Al-Quran itu berbahasa Arab, tidak ada bahasa Latin Bapak Ibu. Kalau berbahasa Latin kita tidak membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memang bahasa Arab Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini apakah berpahala kita? Artinya apakah membaca tulisan Al-Quran yang Latin mendapat pahala? Jawabnya kita tidak membaca Al-Quran Bapak Ibu. Yang Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi kalau bahasa Latin itu hanya bahasa, kalau dia Latin bahasa Inggris, bahasa Indonesia kita baca bahasa Indonesia atau artinya kita baca. Kita tidak membaca Al-Quran. Untuk itu apa? Kita harus belajar Al-Quran Bapak Ibu. Tidak bisa kita tidak belajar Al-Quran. Selagi kita bagaimanapun usia kita Bapak Ibu ya, kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, belajar kita. Belajar, jangan pernah berhenti belajar Bapak Ibu. Ya, akan belajar ini ya, minal mahdi ila lahdi Bapak Ibu. Mulai dari kecil sampai ke ilaan yang lahat. Artinya tidak ada batas usia untuk belajar. Kalau memang ada Bapak Ibu jemaah ya, memang tidak bisa baca Al-Quran, jangan biarkan Bapak Ibu. Mulai sekarang, memang kita datangkan guru. Kalau ada di masjid kita jangan malu-malu, ya kita datangkan guru. Jangan kita sampai tidak bisa ada jemaah yang tidak bisa baca Al-Quran. Di sekolah kita Bapak Ibu pernah kecolongan kita Bapak Ibu ya, kecolongan kita. Anak-anak itu dibacanya tulisan Latin. Artinya tulisan Latin itu hanya untuk memudahkan saja. Tapi dia baca itu Bapak Ibu. Tak kala dia baca, kita baca Al-Quran, nggak mampu dia baca. Ya nggak mau baca. Hati-hati kita Bapak Ibu ya. Jadi di sini ya pertanyaan ini sangat bagus Bapak Ibu ya. Apakah membaca tulisan Al-Quran yang Latin mendapat pahala? Jawabnya tidak, tegas tidak. Sebab Bapak Ibu kita tidak membaca Al-Quran. Ya, tidak boleh kita remang-remang jawabnya tidak. Hal itu disebabkan oleh tidak bisa membaca tulisan Al-Quran. Jadi untuk itu Bapak Ibu harus kita belajar kita Al-Quran ini ya sebisa mungkin berapapun usia kita. Kalau kita mau insya Allah mudahkan ya kita ubah, kita usahakan ya. Nah begitu. Tapi begini Bapak Ibu, ada kadang-kadang orang membaca tulisan ini, bukan ini tidak baca Al-Quran ya, kalau jawabannya tadi seperti itu. Tapi tak kala kita baca tulisan itu, misalnya Allah Akbar kita baca itu Allah Akbar. Tapi nampak tulisan bahasa Arabnya bagi kita. Tapi kita tetap baca Al-Qurannya Allah Akbar ya, bukan kita tulisannya. Tapi untuk memudahkan untuk belajar bahasa Arab ya, belajar membaca Al-Quran maksudnya begini ya. Jadi tidak apa-apa kita baca dulu untuk kita memudahkannya. Tetapi untuk membaca apakah kita berpahala? Jawabnya tidak. Ya tidak. Kecuali Bapak Ibu di luar salat. Kalau salat kita baca, ya kalau Bapak zikir kita bacakan ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Tuh. Kemudian yang kedua Bapak Ibu pertanyaannya, sesudah berwudu kita meminum teh, apakah wudu tersebut batal? Jawabnya tidak ya. Jawab tegasnya tidak. Jadi artinya makruh. Makruh tentunya ya. Makruh itu artinya boleh, tapi kalau bisa sudah kita tidak minum apa-apa lagi ya. Dikhawatirkan. Kadang-kadang ada yang kita minum itu kita tidak tahu. Walaupun teh mana kadang-kadang kalau ini memang ada teh itu yang kadang-kadang yang tidak bagus misalnya kayak gitulah. Jadi artinya kalau kita sudah berwudu itu boleh. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu kan jadi mana ada Pak? Kalau misalnya Senin Selasa kita puasa, Senin Kamis kita puasa, atau puasa Ramadan, nah kenapa tak berwudu seperti itu? Ada wajah camak kan? Awe minum wudu, awe makan. Satu akan salat kan biasanya itu kan ada masalah. Tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Bukan membatalkan salat kita, bukan membatalkan salat.
Jadi artinya kalau mau jauhi itu tidak bahaya ya, tidak bahaya ya kan. Terbukti itu waktu kita puasa Bapak Ibu ya, kan kita minum dulu, perang azan kita minum, nanti kita salat. Jadi jawabnya tidak apa-apa. Sesudah berwudu kita meminum teh, apakah wudu tersebut batal? Jawabnya tidak. Boleh saja. Ya, jawabnya tidak Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak puasa Bapak Ibu, kalau kita tidak puasa, ya sebaiknya ya pokoknya tidak puasa lagi. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa faedahnya membaca surat Yasin pada malam Jumat? Bapak Ibu, apa saja Al-Quran ini kita baca Bapak Ibu sangat bagus semuanya, sangat bagus. Ya apa saja memang Al-Quran ini ya kita baca. Tapi ada orang yang mewiridkan sesuatu di pada malam Jumat ini. Ya kalau memang dasarnya Bapak Ibu, kenapa orang baca surat Yasin? Ya Nabi pernah sahabat melihat Nabi baca surat Yasin, itu saja. Dasar awalnya Bapak Ibu malam Jumat baca surat Yasin. Tapi yang terkenal sekali baca surat Al-Muluk ya, surat Al-Muluk malam Jumat ini itu yang dibaca. Surat Yasin diwiridkan oleh Bapak Ibu ya. Jadi Al-Quran ini boleh saja kita baca. Tapi kalau kita wiridkan kadang-kadang orang kan ada yang keluarga meninggal Bapak Ibu, nah saya bapaknya meninggal, mandinya meninggal, itu malam Jumat baca hadiahkan pada itu tidak ada masalah. Hati kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang itu insyaallah kan itu anak yang soleh sampai kepada orang tua kita. Kita ingatkan ya Allah beri pahalanya. Ada orang kadang-kadang mengatakan Bapak Ibu tidak bisa ya. Kita tidak berdebat tentang itu, tetapi yang jelas Bapak Ibu, jangankah kita sebagai anak Bapak Ibu. Nah, ada orang gini Pak, nya kawan ibu. Nah, pernah ibu membantunya, pas ibu meninggal. Nah, ibu meninggal aku tidak ada mau, tidak ada hubung-hubung. Ada pasti pernah ibu membantunya. Kemudian dia niat, ya Allah, saya baca Al-Quran, ya niatkan untuk ibu itu ya Allah. Nah, ibu sama ibu kan, niatkan untuk ibu itulah pahalanya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah tahu hati kita Bapak Ibu, jadi tidak ada masalah. Nah, sangat tidak ada masalah kalau kita niatkan untuk itu Bapak Ibu ya. Jadi apa faedahnya membaca surah Yasin pada malam Jumat? Faedahnya Bapak Ibu jelas sebetulnya ya, yang membaca malam Jumat kita baca Al-Quran karena mengenai Sayyidul Ayyam ya Bu ya, penghulu sebelah Sayyidul Ayyam itu penghulu segala hari. Di penghulu segala hari itu Bapak Ibu adalah hari Jumat. Di malam Jumat itu sebetulnya apa saja kita baca Al-Quran itu akan berfaedah dan Allah berikan pahala yang luar biasa. Dan kalau surat Yasin yang di sini pun di surat Yasin ada kebiasaan Nabi yang nampak oleh sahabat membaca surat Yasin, itu saja Bapak Ibu ya. Dan kalau dalam banyak juga sahabat-sahabat Nabi seperti yang kami katakan tadi, yaitu malam Jumat itu kita biasakan baca surat Al-Muluk ya. Al-Muluk itu kalau dibaca dari pada malam Jumat ke Jumat yang datang Allah beri cahaya kepada kita. Bahkan Nabi tadi mengatakan orang baca surah Al-Muluk tabarakallazi kan itu masuk Al-Muluk Bapak Ibu ya. Nanti insyaallah dia masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kehebatan daripada Al-Qur'an. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menanggapi sosial media yang di sana banyak video-video yang mencari-cari kesalahan Al-Quran? Bapak Ibu, ya Al-Quran ini Bapak Ibu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya Allah yang menurunkan Al-Quran, ala zikra ya. Allah pula yang menjaganya Bapak Ibu. Di Allah menurunkan Al-Quran, Allah pula yang menjaganya. Jadi kalau orang mencari-cari kesalahan ya, bagaimana cara kita menanggapi sosial media yang di sana banyak video-video yang mencari-cari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Kalau orang yang tidak cinta dengan Al-Quran, sejak zaman kini, sejak zaman Nabi dulu banyak mana orang mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Tetapi kesalahan-kesalahan Al-Quran ini tidak bisa dibantah dengan hati kecilnya Bapak Ibu. Seperti yang kami ungkapkan tadi Bapak Ibu. Berapa hebatnya Al-Quran tadi Bapak Ibu ya, surat apa tadi? Surah Fatih, surat 35 dan 9 itu jelaskan susunan yang dibikin oleh Allah. Tidak ada salahnya Bapak Ibu. Tidak ada. Seperti tadi kita baca Al-Quran itu di mana saja boleh saja. Tetapi salah tidak bisa. Tapi Allah dahulukan Bapak Ibu.
Tak ada salahnya Al-Quran. Sebetulnya itu yang kami inginkan ungkapkan itu pada kita semuanya. Bapak kalau nanti kita jelaskan lagi pertanyaan ini. Kita kejar pengajian tadi lagi Bapak Ibu ya. Itu hebatnya Al-Quran itu. Allah pakai ayat dulu, tidak ada batas unlimit ya. Mau bilu saya tidak masalah baca Al-Quran tidak. Kapan sih tidak ada salah. Tapi kalau bisa jadi Allah dulukan salat kan. Yuqimus shalah kata Allah, bisa jadi Allah dulukan baru Al-Quran. Tapi tidak salah cari kesalahan Al-Quran. Kau nak bisa salah. Kau nak batua. Mengalah dulu masalah salat daripada berinfak. Salat itu wajib, infak itu tidak wajib. Jali sesungguhnya Al-Quran. Tidak salah seketiknya Al-Quran itu. Itu hebatnya Al-Quran. Dan sebetulnya pengajian malam ini kita mengungkapkan itu Bapak Ibu ya. Hebatnya Al-Quran ini, hebatnya kalam Allah ini. Dan ragu-ragu nyawa seketik Allah ini. Bahagiakan hati kita dengan Al-Quran ini. Kemudian bagaimana cara kita menanggapi sosial media yang di sana banyak video-video yang mencari-cari kesalahan. Ada kadang-kadang Bapak Ibu tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu tidak perlu kita tanggapi Bapak Ibu. Kadang-kadang maaf di sini ya udah maaf ampuna kadang-kadang Bapak Ibu kalau ada memang tidak sempat kita bisa menjawab, kita cari referensi lain. Referensi lain itu bisa jadi guru kita, bisa di buku lain baru bisa kita jawab. Tapi kalau tidak Bapak Ibu kita akan dibantahkan. Kalau Al-Quran ini tidak bisa salahnya, tidak ada salahnya. Karena Allah kata la raiba fihi kata Allah. Jolong-jolongnya sebab untuk kemungkinan orang mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran itu. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab itu saja Bapak Ibu kita pelajari Bapak Ibu. Zalikal kitab sebetulnya kalau dalam kaidah bahasa Arab Bapak Ibu, kitab ini kan kita pakai pegang nih. Hazal kitab. Kenapa Allah pakai kata zalika? Zalika itu tunjuk jauh dalam bahasa Arab. Artinya Bapak Ibu, Allah nak katakan hazal kitab. Padahal kitab itu kan paci, tapi Allah pakai zalikal kitab. Itulah kitab artinya maluasnya, majauhnya, hebatnya Al-Quran ini. Itu yang Allah katakan Bapak Ibu. Zalikal kitab, itulah kitab. Jadi banyak kitab-kitab lain Bapak Ibu tidak sama betulnya dengan Al-Quran ini. Itu di awal saja luar biasa Al-Quran ini Bapak Ibu. Zalikal kitab, itulah kitab. Padahal dalam kaidah bahasa Arab maksudnya hazal kitab. Inilah kitab kan kita pegang, kita bukan itu di sana. Ya, tapi maknanya begitu hebatnya Al-Quran ini, begitu luasnya cengkraman isinya, begitu dalamnya hidayah yang ada dalam Al-Quran ini. Apa kata Al-Quran? Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguannya. Allah tegaskan dulu Bapak Ibu. Sebab pertanyaan ini Bapak Ibu orang akan mencari-cari. Awak jadi ragu darinya. Itu bagaimana? La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguannya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu apa Bapak Ibu? Cirinya pasti dia beriman. Kalau tidak beriman, ia ragu. Kalau tidak yakin maka Allah Bapak Ibu timbul keraguan kita dengan Al-Quran ini Bapak Ibu. Kalau kita yakin, kan itu Bapak Ibu ya. Kenapa misalnya Abu Bakar ya, kala Nabi Pai Isra Mi'raj, Abu Bakar mengejek. Kalau Nabi Muhammad mengejek itu ambuyu, pasang badan Abu Bakar Rasul. Sebab dia benar. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu yang tidak bisa kalau orang mencari-cari kesalahan Al-Quran itu Bapak Ibu ya tidak akan ketemu salah Al-Quran itu. Luar biasa Al-Quran ini. Jadi kalau di sini bagaimana cara kita menanggapi sosial media yang di sana banyak video-video yang mencari-cari kesalahan Al-Quran. Ada orang mengejek Bapak Ibu. Kalau ada orang menyerang kita dengan media, kita harus menyerang pula dengan media, kan begitu? Ya untuk mengklarifikasi ya kan begitu Bapak Ibu ya. Tetapi hati-hati kita kalau kita punya ilmu tentang itu baru kita jelaskan. Kalau tidak cari guru, cari itu baru jauhin. Kalau jauhi awak itu terbantah Bapak Ibu, jangan usah kita biarkan saja. Yang Al-Quran itu sudah autentik, la raiba fihi. Itu siapa kecil tak ada masalah. Tidak ada keraguan padanya Al-Quran itu. Tapi kalau mau misalnya tidak ada, kan nampak sekali Bapak Ibu pertanyaan ini. Nah, pertanyaan itu seakan-akan Allah tahu dulu Bapak Ibu. Pertanyaan ulama, pertanyaan dia di orang yang akan mengganggu kita sosial media kok dan juga di Al-Quran di awal-awal itu Bapak Ibu. La raiba fihi hudal lil muttaqin.
tidak ada keraguan yang Al-Quran kalau itu. Itu si Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu ya. Jadi untuk itu mungkin kita ya kalau menanggapinya boleh saja Bapak Ibu sepanjang pengetahuan kita ada itu. Kalau tidak diamkan sini, diamkan. Kita cari guru-guru kita cari ustaz-ustaz yang memahami tentang apa yang dilemah-lemahkannya Al-Quran itu. Tapi yang jelas Bapak Ibu, yang orang-orang non-Islam Bapak Ibu ya, non-Islam pasti akan mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran, kelemahan-kelemahan Islam lah. Karena Al-Quran Islam dia akan mencari kelemahan-kelemahan itu. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, Al-Quran itu Allah yang menurunkan, nahnu nazzal zikra, kami yang menurunkan dan kami pula yang menjaga. Alisa saya, ya nahnu nazzal zikra, kami yang menurunkan Al-Quran itu Allah yang menjaga, tidak awak yang menjaga itu, Allah menjaganya. Jangan awak camilo deh. Kalau Al-Quran aku kan digaduan orang Allah turunan, Allah itu yang akan menjaga Al-Quran. Untuk itu Bapak Ibu hadirin yang sudah Allah, memang kita perhatikanlah. Inilah amal terbaik 3 pengajian kita malam ini Bapak Ibu ya. Pertama, tilawah Al-Quran. Untuk itu kami yang menyampaikan dan kita semuanya ampun bahagia Bapak Ibu. Mungkin kita ada sebutkan namanya ya, jemaah kita pagi-pagi jam 2:30 ampun baca pagi. Bapak Ibu kita baca Al-Quran. Untuk itu Bapak Ibu, karena ada nanti tak kalau misalnya anak bawa masuk tanah Bapak Ibu, kan kiri kanan bak kelap, belakang tanah, muka tanah, kan jadi batu itu nanti Bapak Ibu. Al-Quran datang untuk menerangkan kita. Kalau memang di Bapak Ibu anak-anak kita yang baca Al-Quran di sekolah, acu apa doakan doa dari Allah, izinkan ya Allah takkan nyawa kami diambil ya Allah, datangkan Al-Quran ya Allah. Nanti tak kala kami di dalam kubur ya Allah ada pertanyaan, datangkan Al-Quran kepada kami ya Allah. Dan saat pada masa tidak ada pertolongan, datangkan Al-Quran menolong kami ya Allah. Itu umumnya didoakan oleh Bapak anak-anak yang setor Al-Quran ke Bapak. Mudah-mudahan Bapak Ibu pengajian kita ini akan menyelamatkan kita dunia kita dan menyelamatkan kita akhirat kita, dan bahagiakan hati kita Bapak Ibu dengan 3 amalan terbaik tadi: membaca Al-Quran, kemudian sholat, dan berinfak. Mudah-mudahan kami menyampaikan kita semuanya dapat melakukannya. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.